Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Kita akan lanjutkan pembahasan kajian di pagi hari ini, yakni terkait dengan muslimah sebagai seorang ibu, yakni yang kita bahas adalah hak-hak yang dimiliki oleh seorang ibu. Artinya kalau kita bahas haknya seorang ibu, kita sebagai anak, maka berarti kewajiban kita kepada ibu kita. Kita sering sebut birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini termasuk ibadah. Ya, jadi ibadah itu tidak mesti hanya sholat, ya, puasa. Tidak hanya seperti itu, tetapi ibadah ini meliputi semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan, ya, maupun perbuatan lahir maupun batin. Nah, itu ibadah. Maka tatkala kita sudah memahami konsep ibadah ini, ya tentu kita sudah harus bisa menarik suatu kesimpulan. Maka segala yang Allah cintai dan Allah sukai itu termasuk ibadah, ya. Segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi termasuk apa? Ibadah. Antum menuntut ilmu syar'i seperti ini termasuk ibadah bukan? Termasuk ibadah, ya, ibadah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat. Seseorang yang berilmu tidak mungkin ujuk-ujuk punya ilmu, tetapi harus melalui proses belajar. Maka kalau ada seseorang yang mempelajari ilmu syar'i, Allah tentu ridho, Allah tentu suka dengan orang yang seperti itu, ya, menuntut ilmu syar'i, maka termasuk ibadah. Nah, begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Jadi apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi termasuk ibadah. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu suatu itu Allah mencintai dan Allah ridhoi? Dari mana? Kok kita tahu itu Allah cinta, itu Allah ridho? Dari mana? Dari mana? Jadi kalau kajian anak pengennya yang interaktif, ya. Walaupun ini di syuting-syuting begini, antum nggak usah tegang.
Sing kudu ditegangi aku ora sampean. Nah, sampean mah tewegang ngono. Lah kenapa kok jadi diem di syuting? Ora usah ngono kuwi. Kajian ya kajian biasa aja. Iki syuting urusannya beda meneh ya toh. Nah, jadi antum kalau misalkan anak tanya, jawaban nggak apa-apa. Tidak merusak acara ya. Ini acaranya kita apa acaranya? Kajian ya, bukan konten loh ya. Isinya acaranya kajian, antum jangan lupa ya. Ini konten YouTube ini bukan ya, kajian. Jadi kalau ada guru tanya, antum jawab, nggak apa-apa, nggak masalah ya, biasa aja. Nah, jadi kita bisa mengetahui Allah mencintai atau menyukai hal tersebut dari mana? Ya, apa Pak? Al-Quran wa Sunnah. Lebih tepat lagi, Al-Quran wa Sunnah kan isinya banyak itu. Nah, lebih tepat lagi, kita kan tadi sudah paham ibadah itu adalah apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, kita bisa tahu Allah ridho dan Allah cinta atau Allah suka terhadap itu tuh dari mana? Misalnya sholat, ya. Kita sholat. Sholat ini Allah cintai atau Allah ridhoi? Ya. Allah cintai ya. Salat itu adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Berarti salat itu masuk ibadah. Nah, wong mendem, mabuk. Mabuk itu sesuatu yang Allah cintai atau ridho atau bukan? Bukan. Allah murkai kan? Allah murkai. Berarti mabuk tidak termasuk ibadah. Ya, mabuk tidak termasuk ibadah. Puasa itu masuk ibadah bukan? Ya, maksud antum nggak ngerti? Puasa itu masa ibadah? Ibadah. Kenapa? Karena Allah mencintai dan Allah meridhoi. Nah, Allah mencintai dan Allah meridhoi itu antum tahu ndak? Kenapa Allah cinta dan Allah ridho terhadap puasa itu? Tahunya dari mana? Ya, betul. Mencontohkan Nabi berarti sunnah kan? Sunnah. Tadi jawaban beliau Al-Quran dan As-Sunnah itu kan banyak. Maksudnya yang mana itu? Ya. Masya Allah, tepat sekali. Ini yang anak mau, yang anak maksudkan ini, ya, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Catat kandeliwi. Semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi adalah apa? Ibadah. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi adalah ibadah. Itu poinnya. Nah, terus kita mengetahui perkara-perkara itu mana yang Allah cintai, mana yang Allah ridhoi, itu dari mana? Kalau perkara itu diperintahkan. Itu konsepnya. Konsep yang perlu dicatat dengan tinta emas itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sesuatu, mencintai sesuatu, mesti Allah sudah perintahkan. Allah sudah memerintahkannya. Kalau Allah sudah memerintahkannya, tidak mungkin perkara itu tidak diridhoi, karena Allah sudah memerintahkannya. Allah memerintahkan sholat, maka kalau antum mengerjakan sholat, mesti Allah ridhoi. Ya, kan seperti itu. Nah, sesuatu itulah yang disebut ibadah. Bingung boten nggih? Bingung Pak, betul nggih? Gampang. Jadi pokoknya nek ibadah niku sing jelas-jelas pun diperintahke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya ini ku. Jadi ibadah itu ada perintahnya. Karena perkara itu diridhoi. Misalnya lagi kita makan nasi jagung. Makan nasi jagung, ya. Makan nasi jagung, itu termasuk ibadah apa bukan? Hukum asalnya makan nasi jagung itu ibadah apa bukan? Bukan. Apa antum tahu ada perintahnya? Makanlah nasi jagung sehari 5 kali, niscaya kalian masuk surga. Ada enggak? Enggak ya. Nggak ada perintahnya seperti itu? Nggak ada. Minumlah kopi, ya, nggak ada perintahnya. Berarti itu bukan termasuk perkara
ibadah. Nek wes konsep seperti ini udah jadi, nek konsep seperti ini sudah jenengan pahami, nanti untuk masalah-masalah yang lain itu bisa dites dengan ini, apakah itu termasuk ibadah atau bukan, gitu loh. Ya, antum menggauli istri dengan baik, artinya memupuk kecintaan dengan istri. Juwirat kabeh ini. Ya, antum mau pergi kerja sama istri, cipika-cipiki dulu. Ini khusus yang sudah punya istri ya. Sing urung duwe mbayang nosek. Ya cita-citamu kan pengen duwe istri mosok ora ya. Nah, jadi yang sudah punya istri kalau mau berangkat kerja gitu kan, assalamualaikum ya, salaman, cipika-cipiki dulu ngono lho. Ya aja wis dadi bojone terus emoh ae. Alah wis tuwek ora usah. Jangan ya, biasa aja tetap. Ya kayak saya tadi mau berangkat ke sini salaman dulu sama istri, cipika-cipiki ngono lho, Pak. Ya. Enggak apa-apa. Ya itu termasuk mempergauli istri dengan baik. Itu termasuk perkara yang diridhoi Allah atau bukan? Itu pertanyaannya. Termasuk yang diridhoi Allah bukan itu? Nek sampean muni diridhoi Allah, berarti itu termasuk ibadah loh. Ayo, piye ayo, sampean kok malah bingung ngono. Konsepnya pegangi. Ini sebelum kita masuk pembahasan, sampean pegangi konsepnya dulu. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau perkara itu ya diperintahkan, maka itu mesti diridhoi oleh Allah. Nah, kalau itu diridhoi oleh Allah berarti termasuk ibadah. Nah, yang saya maksud tadi itu termasuk ibadah bukan? Antum sudah tahu tadi yuk, jawab sih kendel gak apa-apa, sesuai dengan yang antum pahami. Setelah saya jelaskan tadi, ibadah Mas? Ibadah. Kenapa ibadah? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya yang mana? Iya, itu ayat Al-Qur'an atau apa itu? Nah, aku ya wis golek ineh dalile ngono ya. Ya dalile ora mbok catet cah. Wa asyiruhuna bil ma'ruf, itu Al-Qur'an itu. Ya, pergaulilah mereka para istri itu dengan cara yang ma'ruf. Apa budal mergawe ya mau berangkat kerja, istrinya ya kudune pamitan sing apik sing mesra ya toh. Ya, enggak disalami sing apik, terus kepalanya istri dijenggung. Udah sih. itu baik enggak? Itu enggak baik itu. Ya, jelas itu enggak diridhoi sama Allah itu. Nggari bojone gelo itu. Enggak, yang diperintahkan itu pergauli mereka dengan baik. Nah, itu yang termasuk. Nah, kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu termasuk yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti birrul walidain itu termasuk ibadah. Nah, termasuk ibadah berarti ada perintahnya. Mesti ada perintahnya. Wong termasuk ibadah. Nah, perintahnya di antaranya adalah dalam surat Luqman ayat 14. Di dalam surat Luqman ayat 14. Antum catat atau antum ingat-ingat, jangan sampai lepas. Karena dalam melaksanakan suatu ibadah itu harus di atas ilmu. Yang dimaksud ilmu itu mengetahui suatu perkara sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang mantap. Nenek jenengan melakukan sesuatu ibadah tanpa ilmu, tidak ada pengetahuan yang mantap, tidak didukung dalil-dalilnya, berarti tidak melakukan ibadah di atas ilmu namanya. Yo, secara global harus tahu, walaupun mungkin tidak apal plek, no kudu ngerti. Dan tingkatan ilmu itu bermacam-macam. Jadilah yang mengetahui itu sesuai dengan hakikatnya di atas pengetahuan yang mantap. Makanya nek ngaji dieling-eling tenan, dicatat atau direkam, dan ini jejaknya direkam di YouTube juga ya. Ya ini alhamdulillah, jadi banyak media yang
mengabadikan kajian-kajian Islam, itu bisa disimak ya. Nah, di surat Luqman ayat 14 inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk birrul walidain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini wa wassayna, kami perintahkan. Ini wasiat, tetapi maksudnya adalah wa wassaynal insana, kami perintahkan kepada manusia bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu, artinya agar berbuat baik kepada ibu bapaknya, di mana ibunya itu telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam jangka waktu 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Di awal ayat ini Allah memerintahkan bahwa wasailal insana, kami perintahkan kepada manusia. Untuk apa? Biwalidayhi, artinya untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu juga dalil perintahnya. Bahkan di ayat ini ya Allah sebut haknya, Allah sebut hak Allah, kemudian Allah sebutkan hak orang tua kita. Allah sebutkan, dan disebutkan bebarengan ini karena ada kemuliaan di situ. Wa qadha rabbuka ala ta'budu illa iyyahu, Rabb kalian telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Nah, ini Allah SWT perintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan disebutkan ini hak orang tua kita setelah hak Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian sebaik-baiknya. Hak untuk diibadahi, hak untuk disembah, itu haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan hak orang tua kita setelahnya. Ya, Masya Allah, betapa tingginya kedudukan orang tua kita ini. Disebutkan haknya setelah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk berbuat ihsan sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Dan di ayat ini ada perinciannya, perincian yang lebih detail lagi, yang di dalamnya nanti ada beberapa makna yang cukup dahsyat yang akan kita gali. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut, di dalam pemeliharaan kalian, fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali kalian mengatakan uff itu kayak di sini
Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan jangan membentak mereka. Jangan kalian membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan atau berbicara dengan mereka dengan perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah diri kalian terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb kami, ya Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Di sini Masya Allah ya, ayat ini memerintahkan kita sekaligus mengajari kita bahkan secara terperincinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan artinya di sini ya, jangan kamu mengatakan tadi fala taqul lahum ma'uf, itu adalah ya ucapan yang jelek, ucapan yang terlarang bagi kita kepada orang tua kita, itu dengan skala yang terendah, pada tingkatan yang paling rendahnya, skala ucapan jelek yang paling ringannya itu ojo ditambahi liyane ya, khusus muni atau semisalnya apa nih ditambahi itu berapa suku kata? Satu ya, ngono. Mungkin hanya 1 detik itu, ora ditambahi liyane, halah apa mungkin apa yang liane lebih jelek dari itu, maka ya itu ya min babil aula, artinya lebih parah lagi, itu jelas lebih besar lagi dosanya. Kalau hanya mengucapkan saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lebih parah dari itu. Jadi itu skala terendahnya. Ucapan terjelek seorang anak pada tingkatan yang paling ringan kepada orang tuanya apa? Berarti nek kita dulu pernah ngomong dengan ya dengan bapak atau ibu kita gitu, lebih dari ini, Masya Allah ya, Masya Allah. Kalau beliau masih hidup, segera antum mohon maaf ya, nggak apa-apa antum cium tangannya, mbok rangkul, nggak apa-apa ibu itu ya, antum minta kehalalannya. Tentu kita semua pernah ya lebih dari itu ya. Mungkin pas kita belum paham, belum belajar agama secara baik ya mungkin kita masih mengikuti hawa nafsu kita, ditegur sama bapak sama ibu. Nggak ada bapak sama ibu ingin kita keburukan, itu nggak ada ya. Mereka tulus kepada kita ini. Kita hanya yang kadang keladuk itu kebablasan, nggak cocok sama keinginan kita ya, kita adanya marah-marah ya, minta apa nggak dituruti, kita adanya marah-marah, ngegrundel ya. Terlebih lagi di hadapan keduanya kita berani menampakkan sesuatu yang sangat buruk ya. Kita semua hafal ya,
riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah seorang laki-laki itu datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Ingat kan antum ya, ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali sebut ibu, kemudian dia bertanya lagi, lalu siapa lagi? Baru terakhir bapakmu. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Bahkan dari riwayat Abu Hurairah juga, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yajzi waladun walidan ila an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya menjadi budak kemudian memerdekakannya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengancam dengan bahasa yang keras. Rahimah anfun, tsumma rahimah anfun, tsumma rahimah anfun, celaka, celaka dan celaka. Man adraka abawahi indal kibar ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Yani kepada seseorang yang menjumpai masa tua dari kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka, namun dia tidak bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi dia masih ada orang tuanya masih hidup ya, salah satu atau kedua-duanya, tapi tidak bisa menjadikannya sebagai sebab dia masuk jannah. Itu eman-eman. Ini pintu surga masih ada kok dia tidak bisa memasukinya, kok disia-siakan. Ya, jadi kalau kita nggak bisa maksimal dalam berbuat baik kepada ibu dan bapak, kalau kita nggak bisa sempurna dalam memelihara mereka, mbok ya jangan menyakitinya. Jangan mengucapkan apa? Ah saja tidak boleh. Ah saja tidak boleh. Makanya tadi anak pesankan ke antum, ya, mohon maaflah ke beliau, mumpung beliau masih hidup. Ya dulu pas bapak saya mau meninggal dunia itu, ya anak tunggui terus, ya, karena anak salah satunya ingat ini. Tak buopong itu, bapak saya buopong, tak tunggui terus. Dan saya tuh minta maaf ke beliau. Harus saya kesempatan minta maaf ini ke beliau. Banyak dosa saya ke beliau, ke orang tua kita kan. Ya, walaupun beliau sudah nggak bisa bicara, saya minta maaf ke beliau, saya minta halal semuanya. Dan bapak saya menganggukkan kepalanya, masya Allah. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yakni terkait bahwa berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada jihad dan hijrah. Ya, masya Allah, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad dan hijrah. Ya, berbakti kepada orang tua hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Wajibnya apa? Fardu itu banyak loh. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kita berbakti kepada kedua orang tua itu fardu apa? Fardu ain. Berarti masing-masing dari antum punya kewajiban itu. Bukan fardu kifayah. Fardu kifayah wis diopeni adik wis bar gitu. Wis beres. Butuhmu piro tak transferi duit. Bila fardu kifayah. Ini fardunya fardu ain. Masing-masing dari kita itu punya kewajiban ini. Jihad
jihad ya, jihad fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu diperinci. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Kalau sama-sama fardu ain, maka para ulama menyatakan bahwa ya berjihadlah walaupun tanpa izin orang tua. Itu kalau memang fardu ain. Kalau jihadnya fardu kifayah, kaum muslimin sudah berangkat, ya, kaum muslimin sudah ada yang berangkat, jihadnya fardu kifayah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau yang memberikan keputusan mengenai hal ini. Lebih mengutamakan siapa? Berbakti kepada orang tua. Jika kedua orang tuanya membutuhkan pemeliharaannya. Jadi jika orang tuanya butuh bantuannya, maka dia tidak usah ikut jihad, ya, ngopeni wong tua, itulah jihadnya. Itu jika orang tuanya membutuhkan dia. Ada seorang laki-laki datang pada Nabi minta izin ke beliau untuk berjihad. Beliau bersabda, "Apa kedua orang tuamu masih hidup?" Kemudian dia menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Jika demikian, berda keduanya." Ini Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Imam Sun'ani dalam Subul Salam, ya, sebagian tadi yang kita sampaikan. Jadi itu untuk yang fardu kifayah, untuk jihad yang hukumnya fardu kifayah. Nah, itulah, ya, begitu tinggi kedudukan orang tua. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang laki-laki yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu ya Rasul untuk berbaiat, untuk berhijrah. Tetapi aku meninggalkan dua orang tuaku dalam keadaan menangis." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pulanglah engkau dan buatlah mereka tertawa, sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, masya Allah, ya. Seperti ini syariat kita memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sedangkan kita, coba antum ingat-ingat, antum berapa kali membuat orang tuamu menangis, berapa kali menggores hatinya, ya, berapa kali mereka kecewa terhadap kita ini. Baik. Berikutnya, pembahasan berikutnya terkait menuntut ilmu. Minta izin orang tua untuk menuntut ilmu. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hati-hatilah, jangan sampai kedua orang tua menghalangi kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Sebab banyak orang tua yang hatinya dipenuhi rasa cinta pada dunia, sehingga pandangan mereka sempit. Mereka hanya memikirkan masa depan anak-anak mereka ketika hidup di dunia. Kemudian dalam kitab Masail Ibnu Hani disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya mengenai seorang laki-laki yang pergi untuk menuntut ilmu syar'i, ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah, beliau menjawab, jika orang itu keluar untuk menuntut ilmu dan mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, maksudnya, maka aku berpendapat tidak mengapa jika dia tidak meminta izin kepada orang tuanya. Ya, tapi ini bukan bermaksud untuk mengajak durhaka, ya, bukan, ya. Tapi ingat bahwa ini ada
keadaan yang harus diperhatikan, yaitu kalau orang tuanya itu memang sudah artinya mandiri bisa ditinggal. Tapi kalau kedua orang tuanya itu membutuhkan nafkah darinya, membutuhkan untuk diopeni ya, mungkin dalam keadaan sakit yang butuh bantuan dan seterusnya ya, tidak boleh bagi kalian meninggalkan mereka. Jihad saja tidak usah ikut, tapi untuk diperintah Rasul tadi untuk untuk ngurusi kedua orang tuanya, itulah jihad kalian. Ya, maka tidak boleh meninggalkan kedua orang tua dalam keadaan seperti itu. Nah, itu catatannya ya. Nah, kemudian berikutnya bab minta izin untuk menemui orang tua. Jadi untuk menemui orang tua itu ya minta izin. Kalau sekarang mungkin lebih mudah lagi ya. Sekarang ada HP, ya ada HP, ada ini lebih mudah lagi. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, ketika aku berada di majelisnya kaum Ansar, tiba-tiba Abu Musa Al-Asy'ari datang seperti orang ketakutan. Dia mengatakan, aku sudah minta izin kepada Umar sebanyak 3 kali, tapi tidak diizinkan. Maka aku pulang. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, apa yang menghalangimu untuk tetap menunggu? Ya, dia menjawab, aku telah minta izin sebanyak 3 kali, tapi dia tidak mengizinkan, maka aku pulang. Karena ya Rasulullah SAW bersabda, "Iza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Ini sabda Nabi SAW. Jika salah seorang di antara kalian sudah minta izin sebanyak 3 kali, tapi tidak diizinkan, maka hendaklah pulang. Nah, maka kepada orang tua juga demikian. Ini ada sebuah hadis di dalam kitab Adabul Mufrad ya, dari Abu Ishaq. Beliau mengatakan, saya mendengar Muslim bin Nadir mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah. Dia mengatakan, apakah saya harus minta izin untuk menemui ibuku? Beliau menjawab, jika kamu tidak minta izin sebelum menemuinya, dikhawatirkan kamu akan melihat sesuatu yang tidak kamu sukai. Ini hasan derajatnya. Ya, kemudian ada riwayat lagi ya, masih dalam Adabul Mufrad dari Alqamah. Dia mengatakan ada seorang laki-laki datang menemui Abdullah dan bertanya, apakah aku harus minta izin ketika hendak menemui ibuku sendiri? Beliau menjawab, tidak semua keadaan boleh kamu lihat. Kalau asar ini sahih. Ya, ini sebagai kesempurnaan adab ya, walaupun kita anaknya, tetapi ya mungkin ibu di dalam masih repot atau mungkin gimana ya, ya tentu kita minta izin, tidak selonang boy ya, nggak selonang boy ya. Baik, berbakti kepada orang tua ini merupakan ibadah yang mulia dan ternyata pengaruhnya sangat besar. Dan balasannya tentu kebaikan yang setimpal ya, kepada orang-orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Antum mungkin masih ingat kisah ada 3 orang pemuda yang dia terjebak dalam gua itu ya, mereka terhalang oleh batu sehingga tidak bisa keluar dari gua. Akhirnya inilah yang termasuk jadi pendalilan tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh itu hukumnya ya disyariatkan. Ya, salah satunya diantaranya dari sisi pendalilan kejadian ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, pernah ada 3 orang ketika sedang berjalan-jalan tiba-tiba turun hujan. Kemudian mereka berlindung dalam gua ya, pada sebuah gunung. Nah, ketika mereka sedang di dalam gua itu tiba-tiba sebuah batu besar ya menggelinding jatuh, kemudian nutup pintu gua tersebut. Maka sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, carilah amalan-amalan terbaik kalian,
dan mintalah pada Allah dengan perantara amalan-amalan itu agar Allah membukakan pintu gua ini. Nah, ini yang dimaksud tawasul seperti itu. Tawasul dengan amal soleh. Ini boleh. Nah, orang yang pertama ya berdoa. Ini yang kita bahas ya. Yang pertama ini dia berdoa, ya Allah, saya mempunyai orang tua yang keduanya sudah sangat tua. Kemudian saya juga punya seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil. Pekerjaanku menggembalakan kambing. Setiap kali saya selesai mengandangkan kambing-kambing saya di sore hari, saya memberi minum orang tuaku terlebih dulu. Pada suatu sore mereka berdua tertidur dan saya tidak kunjung pulang. Kemudian setelah pulang, gelas aku bersihkan. Kemudian aku memerah susu untuk kedua orang tuaku. Kemudian setelah itu aku berdiri dengan memegang susu yang sudah saya perah di samping kepala orang tuaku, sedangkan anak-anakku sudah merengek-rengek di samping kakiku untuk meminta susu. Saya tidak mau mereka minum sebelum orang tuaku minum terlebih dahulu, dan saya juga tidak mau membangunkan mereka. Maka saya terus berdiri di samping kepala orang tuaku sampai terbit fajar. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui bahwa saya melakukan hal ini untuk mendapatkan ridho-Mu, maka geserlah batu ini sedikit sehingga kami bisa melihat langit. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggeser batu itu ya hingga mereka bisa melihat langit dari celahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini salah satu keutamaan dari birrul walidain. Ternyata amalan soleh ini bisa menjadi sebab ya, sebab terkabulnya doa ya, sebab terkabulnya doa sehingga bisa mendapatkan kemaslahatan darinya. Nah, kemudian ada satu kisah lagi yang mungkin sudah sering antum dengar ya, dibawakan oleh para asatid kita, yaitu kisah dari Uwais. Disebutnya Uwais Al-Qarni gitu. Aslinya Uwais bin Amir namanya, Uwais bin Amir. Ya, karena beliau dulu aslinya dari Yaman. Dari Yaman, kemudian berasal dari daerah Murad, itu daerah Murad, kemudian pindah ke Qarn. Ya, namanya Qarni, itu Al-Qarni, itu dari situ. Nah, Umar bin Khattab itu selalu menanyai kabilah-kabilah yang dari Yaman itu, kalau mereka mau naik haji, ya ditanyai sama Umar bin Khattab. Ya, di mana Uwais? Di mana Uwais bin Amir? Ditanya. Di mana Uwais bin Amir? Nah, pada suatu ketika ada rombongan dari Yaman, ya ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah di antara kalian ada orang yang bernama Uwais bin Amir? Kemudian ada yang menjawab, ya, iya. Ada yang menjawab, iya. Kemudian beliau bertanya, apa Anda dari Murad kemudian pindah ke Qarn? Kemudian dia menjawab, iya. Kemudian ditanya lagi, ya, Uwais ditanya lagi, apakah dulu Anda tertimpa penyakit belang, kemudian sembuh, tapi masih ada satu tempat di badanmu sebesar mata uang dirham yang masih ada belangnya? Kemudian dia menjawab, iya. Kemudian Umar bin Khattab kemudian berkata kepadanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdati ahli Yaman min Muradin summa min Qarn. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang bernama Uwais bin Amir, yang berada dalam satu rombongan dari Yaman. Dia berasal dari Murad lalu pindah ke Qarn. Dan ini sudah dibuktikan oleh Umar bin Khattab untuk menanya mereka. Ternyata benar ya, ternyata benar ketemu dengan orang yang namanya Uwais bin Amir, dan benar berasal dari Murad pindah ke Qarn. Nah, ini menunjukkan salah satu bukti bahwa sabda Nabi SAW
apa yang diucapkan oleh beliau itu bukan berasal dari hawa nafsunya. Kan tidak mungkin ya, sesuatu yang belum terjadi. Ya, sesuatu yang belum terjadi disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terjadi. Tidak mungkin kalau bukan wahyu, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kana bihi barosun, ya, orang ini pernah tertimpa penyakit baros, ya, penyakit belang tadi. Ya, kemudian dilanjutkan seperti yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tetapi yang terpenting di sini yakni pernyataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahu walidatun huwa biha barun. Orang ini punya kedua orang tua, ya, orang ini punya seorang ibu dan dia selalu berbakti kepadanya. Ya, dia sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian dinyatakan oleh Rasulullah SAW, la asama ala Allahi la abarrahu. Jika dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Jika kamu bisa, mintalah kepadanya agar memintakan ampun kepada Allah untukmu, maka lakukan. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia lakukan itu. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau, dia minta pada Uwais, ya, mintalah ampunan kepada Allah untukku ya Uwais. Kemudian Uwais memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat Nabi yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tetap memohonkan ampunan seperti itu. Dia minta ampun pada Allah melalui Uwais, ya. Apakah engkau mau jika kamu kepada gubernur Kufah? Karena Uwais ini mau menuju ke Kufah. Kemudian dia menjawab, aku lebih suka bersama orang-orang biasa. Masya Allah, ya, ini tampak sekali tawadhu. Diberikan penawaran yang istimewa, ya, dijemput, diupeni oleh petinggi, ya, petinggi negara gitu kan. Ya, ternyata beliau mengatakan, saya lebih suka bersama orang-orang yang biasa, nggak suka, ya, yang ditinggi-tinggikan begitu, ya. Nah, bahkan di riwayat yang lain dari Usaid bin Jabir, ya, di tahun berikutnya ada yang mengabarkan keadaan beliau ini, di mana rumah beliau ini sudah rusak dan harta yang dia miliki tinggal sedikit. Nah, jadi itu keadaan Uwais. Nah, kemudian kabar ini tersebar, ya, kabar ini tersebar sehingga akhirnya banyak orang yang mencari Uwais, pengen memohonkan ampunan, ya, pengen mohon ampunan. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Uwais berpaling dari mereka, ya, bahkan, ya, ditutupi wajahnya itu biar supaya tidak dikenali orang. Masya Allah, ya, akhirnya dia menghindari ketenaran. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Berikutnya, wujud bakti kepada orang tua yang terbaik. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, pernah ada seorang laki-laki Badui menemui Abdullah bin Umar di Mekah, ya. Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya, memintanya untuk menaiki keledai yang dia naiki. Wah, ini termasuk istimewa, ya. Jadi orang ini dimohon untuk menaiki keledai yang ditunggangi oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Dinar berkata, kami berkata kepada Ibnu Umar, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Mereka ini adalah orang-orang Arab Badui. Mereka itu sudah senang meski hanya diberi hal yang tidak seberapa. Ya, kenapa engkau suruh dia untuk naik ke keledaimu? Ya, kan itu. Itu kan terlalu istimewa, ya. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya ayahnya orang ini adalah teman baik Umar bin Khattab. Artinya teman baik bapaknya.
Sedangkan aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna abbarral birri silatur rajuli ahla wudi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik wujud bakti kepada orang tua adalah menjalin hubungan dengan orang yang menjadi teman dekat ayah kita. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini diantara cara berbakti kepada orang tua kita, yaitu dengan cara apa? Menjalin hubungan baik, berbuat baik kepada orang-orang dekat ayah kita. Nah. Kemudian berikutnya kita akan bahas durhaka. Ya, durhaka kepada orang tua ini adalah dosa besar. Disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kabairul isyrak billah, termasuk dosa-dosa besar. Al-kabair itu dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah azza. Isyrak billah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pernah suatu ketika dosa-dosa besar disebut-sebut di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, disebutkan lagi oleh beliau, yaitu syirik pada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajuli walidaih, yakni seseorang yang memaki orang tuanya. Ya Rasulullah, apa ada orang yang memaki orang tuanya? Ada, dijawab Rasulullah, ada. Yaitu dia memaki orang tua orang lain, kemudian orang itu memaki orang tuanya. Orang itu memaki ayahnya, kemudian orang itu memaki ayahnya ganti. Nah, itu berbalik. Dia memaki ibu orang lain, kemudian orang tersebut ya membalas memaki ibunya. Itu termasuk dia memaki, termasuk dia memaki orang tuanya. Itu yang dimaksud. Jadi tidak mesti orang tuanya dimaki-maki. Termasuk ini termasuk memaki orang tuanya. Apa? Dia maki-maki orang lain, dia maki-maki orang tua orang lain, ya, kemudian orang itu nggak terima, kemudian memaki orang tua kita. Itu berarti kita sedang memaki orang tua kita sendiri. Ya, hati-hati itu. Tapi sering kayaknya di daerah kita ini ya, di Jawa Timur terutama wong Jawa iki sering nek kadung mbuh guyon apa muring-muring kebablasan itu kadang lepas kontrol, ya toh? Nyebut biasanya kan. Kalau sama temen itu, sama temen yang mungkin pas dia lagi guyon atau mungkin pas marah ya bisa jadi. Karena memaki itu bisa pas saat guyon juga bisa, saat marah juga bisa gitu. Ya, kalau melihat sesuatu yang jelek sambil guyon, ini juga bisa. Ya, mungkin ada monyet, ya, ada monyet lewat. Nah, ada teman kita di sini, kita ngomong kayak bapakmu, loh, ya, kan nggak terima kan, nggak terima, ya, bapakmu yang bayi monyet, loh kan akhirnya kena itu. Nah, siapa? Itu sebenarnya kita sedang memaki orang tua kita sendiri. Nah, itu dihindari, jangan dibiasakan kayak gitu. Kan sering kita bisa pakai apa? Yo, nek bapakmu, mbahmu, mbahe dilok-elokno, padahal mbahe kan nggak ikut-ikut itu. Ya, kayak mbahmu, padahal mbahnya nggak ikut-ikut.
dia balas, mbahmu ya podo, lah kena itu. Akhirnya kena, kita dosa itu. Kita sedang memaki orang tua kita sendiri, waliyadzubillah. Nah, kemudian bahkan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Hadis ini hasan, ya. Disebutkan dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Kemudian bahkan dalam beribadah, sholat, ya, itu pun kalau misalnya ya orang tua kita membutuhkan kita, maka hendaknya kita segera memenuhi panggilan orang tua kita. Ya, bahkan para ulama besar dulu tatkala didatangi murid-muridnya dari berbagai ya wilayah, datang kepadanya seperti ini, banyak seperti ini, sedang menyampaikan kajian. Kemudian ibunya memerintahkan dia ya untuk ngurusi binatang peliharaannya itu. Ditinggal majelisnya. Ya, dia sampaikan, maaf, saya dipanggil ibu saya, dilepas. Semua yang di sini ditinggalkan, ya, dia memenuhi panggilan ibunya. Ya, kajiannya ditinggal. Itulah betapa tingginya derajat orang tua kita. Nah, antum ingat kisah Juraij? Ya, bayi yang bisa berbicara itu kisahnya kan ada dalam kisah Juraij itu. Jadi Juraij ini seorang ahli ibadah. Dia ya sibuk di tempat ibadahnya. Sampai kemudian ibunya memanggil Juraij. Ya, ibunya memanggil Juraij. Wahai Juraij. Ya, tapi Juraij ini sibuk dengan ibadahnya. Dia bingung sebenarnya. Ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku tetap sholat, ya Allah. Ya, dia bingung keadaannya seperti itu. Sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Keesokan harinya ibunya manggil lagi, wahai Juraij. Juraij gundah ini. Ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku ataukah aku tetap sholat? Ternyata dia milih tetap sholat. Nah, sehingga orang tuanya ya sedih. Orang tuanya sedih, manggil anaknya kok enggak dituruti. Ya, sehingga akhirnya ibunya ini berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan anakku Juraij sebelum dia melihat wajah wanita-wanita pelacur. Ini doa yang dari orang tua yang sebenarnya tidak layak, ya, tidak pantas untuk doa seperti ini. Tetapi namanya manusia, ya, itu kadang ada rasa gelo, makanya kadang ada itu yang mungkin belum ngaji, ya, mungkin ada yang belum ngaji sampai kadang nyelatu anaknya kebablasan. Oh, anaknya setan itu. Padahal dia iki sapa kan ngono. Lah nek nyelatu anaknya setan, ya dene sapa? Bapaknya setan lah ngono. Nah, kan kebablasan saking mangkele karo anake, gitu. Iya, ya, ini kebablasan. Jangan. Hati-hati, kita sebagai orang tua kalau mendoakan anaknya cukup yang doakan yang baik-baik, ya. Ya memang sabar. Orang tua itu harus sabar. Ya, anak kecil itu bagaimanapun mereka belum paham, ya. Ya kita sing dawa ususe, ya, yang luas lapang dadanya, ya, harus sabar. Nah, itulah nanti kelak antum ini yang masih muda-muda kelak juga akan menjadi orang tua. Itu akan merasakan bagaimana, ya, ngopeni anak kecil sampai sebesar antum ini. Apa pengorbanan orang tua pada kita, masya Allah, ya, tidak terhitung pengorbanan itu, tidak terhitung. Maka sulit kita anak bisa nyaur, bisa ngelunasi, ya, perbuatan baik orang tua ke kita itu tidak bisa kayaknya, ya, terlalu jauh. Ini ibunya Juraij ini mendoakan doa seperti ini, ya, sehingga di saat itu orang-orang Bani Israel,
itu memperbincangkan bahwa si Juraid ini anak yang soleh, yang tekun. Hingga akhirnya ada seorang pelacur yang dia ya penasaran dengan Juraid ini. Coba aku akan goda dia. Akhirnya betul, pelacur ini mendatangi Juraid. Waliyadzubillah ya. Juraid ini kan sholat ya di dalam tempatnya ibadah itu, dia sholat, didatangi seorang pelacur. Berarti ucapan ibundanya ini sudah keturutan ya, sudah keturutan. Kan doanya apa? Jangan engkau matukan Juraid kecuali dia bertemu dengan wajahnya pelacur. Ini pelacur mendatangi seorang ahli ibadah. Terjadi, doanya terjadi. Ya, Juraid tidak mempedulikannya. Akhirnya wanita tersebut mendatangi penggembala yang ada di sekitar bangunan ibadah, tempat ibadahnya itu. Ya, ada seorang penggembala yang sedang istirahat di situ, didatangi oleh pelacur ini, digoda, kemudian terjadilah zina dengan penggembala ini. Kemudian dia hamil. Nah, setelah hamil melahirkan, ya dia ngomong ke orang-orang, ini anaknya Juraid. Juraid difitnah, ini anaknya Juraid. Ya, akhirnya ya penduduk marah sehingga tempat ibadahnya dirusak. Ya, tempat ibadahnya dirusak. Kemudian Juraid mengatakan, ya aku ingin melihat bayi itu. Akhirnya Juraid didatangkan ke bayi itu, izinkan aku untuk sholat. Kemudian dia sholat, kemudian bayi itu dipegang ya, ditekan perutnya oleh Juraid, ditekan perutnya, ditanya oleh Juraid, ya kamu ini anaknya siapa? Siapa ayahmu? Bayi itu bisa ngomong, ya bayi itu bisa ngomong, ayahku si Fulan, si penggembala kambing. Akhirnya dia terbebas dari tuduhan itu. Kemudian mereka lantas mendekati Juraid, ya menciuminya, ya kemudian ya merasa bersalah ya para penduduk di situ. Kemudian mereka mengatakan, apa kamu mau ini bangunanmu kami ganti dengan bangunan dari emas? Nah, ternyata Juraid mengatakan, ya tidak usah, bangun kembali menggunakan tanah liat seperti biasa, seperti sebelumnya. Kemudian mereka pun membangunkan tempat ibadah itu. Nah, ini ada riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kedudukan orang tua terhadap anaknya, ya begitu agung dan tingginya. Ya tidak boleh kita menyakiti hati seorang ibu ataupun bapak. Ya tidak boleh kita menyakiti hatinya. Doanya mereka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terjadi di zaman kita ini sangat mengherankan. Yang terjadi di zaman kita ini, apa yang dilakukan para suami kepada ibunya, apakah sebanding dengan apa yang dilakukan suami kepada istrinya? Ini muhasabah untuk kita semua ya, muhasabah untuk kita semua, baik untuk laki-laki maupun untuk akhwat, untuk para ummahat. Kita koreksi, jangan menjadikan suami menjadi durhaka kepada orang tuanya. Suami yang baik insya Allah nggak usah khawatir, istri pasti akan diopeni. Suami yang baik insya Allah yang paham agama, dia sudah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang terbaik. Ini sudah diperintahkan Allah, nggak usah khawatir para istri. Jangan sampai nanti mengekang suaminya atau justru mengarahkan suaminya untuk justru menjadi durhaka kepada orang tuanya. Dan suami yang baik pasti akan ngopeni mertua dengan baik. Jangan nanti timbul masalah ya. Yo nek ibu ekono dhewe mbok ngono, nek ibu kurang mbok openi. Nah, enggak ya. Seorang suami itu juga punya tanggung jawab ngopeni mertua, itu juga orang tua itu. Ya, jadi jangan semena-mena juga ya. Harus diupeni semua. Nah, intinya letakkan kembali kepada aturan syariat, insya Allah akan berjalan dengan baik. Sehingga jangan sampai suami ini hanya menuruti isi-isi mereka, sedangkan terhadap ibu mereka tidak diperhatikan. Ya. Kalau mikir ini sebenarnya kita kena semua sebenarnya, terutama yang ibu agak berjauhan dengan kita rumahnya, ya mungkin kita tidak sering untuk menjenguk ibu, tidak sering kita mengetahui keadaannya, mungkin beliau sakit atau gimana ya. Kadang seorang ibu itu
tidak ingin anaknya menjadi sedih, tidak ingin anaknya menjadi repot. Beliau sakit pun kadang tidak memberitahu anaknya. Saya kebangetan ya awake dhewe. Saya kebangetan tuh anaknya ini, kita ini kebangetan kok yo ora takok keadaan ibuke piye. Ya, kok nggak tanya ibuku sekarang kenapa ya? Sudah makan atau belum? Ya, sedangkan orang kepada istrinya ditanya, kepada anaknya ya. Tapi kepada orang tuanya lupa ya. Dia kadang nggak mikir, ibuku wis mangan apa urung, nggak mikir. Ya, jangan harap ibu kalian itu akan ngomong ke antum minta makan, jangan harap. Orang tua itu jarang yang seperti itu. Dia tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Ya. Yang aneh itu kita ya. Kenapa yang orang tua itu sejak kita kecil sampai sekarang tidak ingin merepotkan kita, tidak ingin melihat kita bersedih, tapi sebaliknya kita tidak pernah memikirkan ya kurang sayang kita kepada orang tua kita itu. Mereka ini tidak pernah berbuat dosa pada kita ya. Mereka tidak pernah mendolimi kita ya. Jika orang tua kita itu melihat kita sakit, ya mungkin kita terbawa di masa kecil. Kita sakit itu kita ingin merengek kepada ibu. Antum sakit coba antum telepon ibu kalian. Ayem toh, ayem. Udah ditungguin anak istri, ditungguin teman-teman, gak mampai. Antum telepon ibu coba, ayem itu. Hambuk kita berhadapan dengan maut itu jadi ayem. Kita telepon ibu. Iya. Anak dulu pernah ya, anak menghadapi masalah yang berat. Anak cari ibu saya. Anak seorang dari desa dipanggil di Mabes Polri. Anak ketemu dengan para jenderal di sana. Anak mau nyampaikan apa itu bingung ya kan? Itu jenderal-jenderal petinggi semua itu. Brigjen, Irjen itu bintang semua. Kita itu dari desa kecil di Kabupaten Bojonegoro. Lagi kok dipanggil ning kono pengen ngomong apa itu bingung Pak, ya bingung. Nek omongan dengan antum kan biasa ya. Omongan di sana dengan keadaan yang khusus itu harus ngomong apa itu. Itu yang saya telepon bukan siapa-siapa, ibu yang saya telepon. Ya ibu saya tak telepon. Bu iki piye Bu gitu. Saya telepon, Bu gimana Bu ini saya mau wis le anakku ki mesti iso. Ya, hanya seperti itu. Hanya ucapan anakku pasti bisa. Itu bisa semua, Pak. Alhamdulillah ya. Allah memudahkan. Anak ngomong itu materi itu keluar semua dengan baik. Ya, materi keluar semua dengan baik, Masya Allah. Ditanya dengan mereka itu beres semuanya. Bahkan mereka menyampaikan, Ustadz nanti kita agendakan lagi ya Ustadz berkenan datang ke sini ke Mabes lagi ya Ustadz untuk memberikan pencerahan pada kita. Jenderal Pak itu para jenderal bintang Pak itu. Ya, hanya selesai dengan satu perkataan dari ibu saya. Ya, anakku mesti iso ya, gitu. Ya subhanallah. Iya. Baik. Nah, terakhir anak pesankan ke diri anak dan juga antum semua, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari perbuatan kita. Jadi kalau antum pengen nanti anak-anak antum menjadi anak yang bisa birrul walidain dengan baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dimulai dari antum sendiri. Ya, berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tua kalian sebaik-baiknya, entah beliau masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Banyak jalan ya belum tertutup selama kita masih hidup seperti ini. Nah, ya cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.